Dime tu verdad, baby, ven que te estás sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Rustira. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu perulangan for. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan detail pengertian dari pengulangan for. Dalam dunia pemrograman, kita sering banget nih kayak menghadapin situasi di mana sebuah perintah itu harus dijalankan berulang kali. Nah, untuk kita menggunakan struktur perulangan, salah satunya adalah perulangan for. Perulangan for ini adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang blok kode sebanyak jumlah tertentu. Itu ada tertentunya ya. Artinya itu kayak kita bisa menggunakan dengan pasti berapa kali kita menggunakan program tersebut harus melakukan pengulangan. Misalnya contohnya itu kayak misalnya kita pengen mencetak angka 1 sampai 9 atau enggak 10 deh. Daripada kita harus buat perintah itu kayak 9 kali, 10 kali, itu kan kayak kebanyakan ya, kayak bikin makan waktu ya. Ya lebih baik kita itu menggunakan satu pengulangan for. Nah, ini sangat membantu banget untuk membuat kode biar lebih efisien, lebih ringkas lagi, dan mudah untuk dibaca. Jadi ingat ya, for itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk lebih kompleksnya lagi, simpelnya lagi, kayak struktur datanya, cara kerjanya itu biar nanti teman saya menjelaskan programnya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kita langsung saja. Di sini kita buka dev C++ nya. Seperti biasa dalam C++ kita itu harus include terlebih dahulu. Kita include IO stringnya. Setelah itu kita pakai using namespace std agar ketika menampilkan cout itu tidak menggunakan std lagi gitu. Jadi udah ada std bawaan, jadi kita langsung cout untuk menampilkan. Untuk membuat struktur for itu struktur dasarnya itu pertama itu for, dalam kurungnya itu inisial itu berupa integer itu mencirikan sebuah variabel. Misalkan integer i sama dengan 0, berarti variabel i sama dengan 0. Ini termasuk inisial. Setelah kita buat inisialnya, kita buat lagi kondisinya yaitu i lebih kecil dari 5. Misalkan i lebih kecil dari 5. Setelah selesai inisial terus kondisi, yang terakhir adalah increment itu penjumlahan variabel dalam perulangan itu akan bertambah seperti ini. Kita sintaks increment itu seperti i
plus. Nah, kita di sini masuk liter. Terus sebagai penutup, langsung kita compile and run. Stop. Nah, terlihat jelas di sini ada angka 0, angka 1, 2, 3, dan keempat. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuri. Saya akan ulangan for di pembahasan ketiga ini. Pertama kita masukkan dulu. Step itu tujuannya adalah untuk memuluskan angka dari 1 sampai 5. Return pertama inisialisasi variabel itu ada di integer ini sama dengan 1. Lalu langkah kedua cek kondisi ada di i kurang sama dengan 5. Lalu di ketiga eksekusi blok kode jika kondisi sudah benar itu ada di printf buka kurung %d/n tutup kurung koma i. Langkah keempat ada increment variable itu di bagian terakhir di plus. Setelah blok kode dieksekusi, variabel 1 akan diincrement ditambah 1. Ini berarti bahwa nilai 1 akan berubah menjadi 2. Pada literasi berikutnya di langkah kelima ulang kembali ke langkah kedua sampai kondisi salah. Perulangan akan kembali ke langkah kedua, cek kondisi dan memeriksa apakah kondisi 1 kurang sama dengan 5 masih benar. Jika benar, maka perulangan akan dilanjut ke langkah berikutnya. Jika salah, maka perulangan akan berhenti. Dengan demikian, perulangan akan berjalan seperti berikut. Iterasi 1, i sama dengan 1, cetak 1, increment i menjadi 2. Iterasi 2, i 2, cetak 2, increment i menjadi 3. Iterasi 3, i sama dengan 3, cetak 3, increment i menjadi 4. Iterasi 4, i sama dengan 4, cetak 4, increment i menjadi 5. Iterasi 5, i sama dengan 5, cetak 5, increment i menjadi 5. Kondisi i kurang sama dengan 5, salah, perulangan berhenti. Hasilnya angka 1 sampai 5 akan dicetak ke layar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Saya akan melanjutkan dengan membahas manfaat penggunaan perulangan for serta contohnya. Manfaat: menghematkan penulisan kode yang berulang, mempermudahkan interaksi array, membuat program lebih rapi. Contoh soal: cetak bilangan genap dari 2 sampai 10. Saya membuat coding. Saya sudah selesai buat codingnya. Bilangan genap dari 2 sampai 10 sesuai urutan 2, 1, 6, 8, 10. Itu saja dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya ingin melanjutkan presentasi setelah yang tadi. Saya ingin menjelaskan tentang perulangan mundur dan ngeset dulu. Jadi perulangan
perulangan mundur dulu. Perulangan ini menghitung mundur dari 5 ke 1. Cocok digunakan saat kita ingin menampilkan data secara terbalik atau membuat seperti countdown atau perhitungan mundur. Berikut adalah kodenya. Ini kita menggunakan integer main. Lalu ini perulangannya integer i sama dengan 5. I lebih besar dari 1 karena 5 lebih besar dari 1, dan i min karena kita ingin membuat dia menjadi berkurang. Lalu print dan return, dan berikut adalah contoh setelah di-compile. Di sini terlihat 5, 4, 3, 2, 1. Yang selanjutnya adalah nested loop atau perulangan bersarang. Jadi perulangan bersarang itu adalah perulangan yang terjadi ketika ada satu loop berada di dalam loop lainnya. Dalam contoh ini, untuk setiap nilai i, perulangan j akan berjalan dari 1 hingga 2. Hasilnya akan mencetak kombinasi antara nilai i dan j. Berikut adalah kodenya. Yang selanjutnya adalah segitiga bintang. Segitiga bintang ini adalah program ini mencetak pola segitiga bintang. Setiap baris akan memiliki jumlah bintang sesuai dengan nomor barisnya. Ini sangat umum digunakan dalam latihan pemrograman dasar. Berikut adalah contoh implementasi kodenya. Ini menggunakan perulangan, lalu perulangan dalam perulangan, kemudian kita cetak bintangnya, dan berikut adalah hasilnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami. Saya akan memberikan kesimpulan tentang perbandingan dengan while dan for. Aspek kapan digunakannya. Kalau for itu saat jumlah perulangan sudah diketahui. Kalau while saat jumlah perulangan tidak pasti atau tergantung kondisinya. Struktur umumnya for inisialisasi kondisi, increment atau decrement. Kalau while hanya kondisi. Tetap inisialisasi dan increment. Kalau for di dalam satu baris for. Kalau while terpisah sebelum dan di dalam for. Contoh penggunaan, kalau for mengulang 10 kali mengakses array. Kalau while menunggu input valid proses sampai kondisi terpenuhi. Kemudahan dibacanya, kalau for itu lebih ringkas diketahui jumlah perulangannya. Kalau while lebih fleksibel untuk kondisi kompleks. Kesamaan for dan while, keduanya digunakan untuk perulangan kode bisa menghasilkan hasil yang sama, hanya struktur penulisannya yang berbeda. Dapat digabungkan dengan break atau continue. Terakhir saya akan membahas perbandingan antara for dan while. Setelah kesimpulannya, for dan while memiliki fungsi mirip, yaitu untuk mengulang kode. Bedanya, for cocok untuk kita tahu berapa kali proses dilakukan. Kalau while cocok untuk kondisi dinamis di mana kita tidak tahu kapan harus berhenti. Kesimpulannya, for membuat proses pengulangan lebih ringkas dan terstruktur. Bisa digunakan untuk perulangan maju, mundur, dan bersarang. Dan sangat penting dalam logika pemrograman dasar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.